إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Di antara bentuk kemurahan Allah Azza wa Jalla atas hambanya, di mana seorang hamba ya'mal bi'amalin yasirin wa yu'jaru bi ajrin kabir. Seorang hamba beramal dengan amalan yang kecil dan mudah, namun Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya pahala yang besar. Dan di antara kemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, dan di antara bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba adalah di mana seorang hamba mereka melakukan puasa 1 hari di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala gantikan untuknya pengampunan dosa darinya selama 1 tahun. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaum yaumi Asyura, ditanya tentang puasa hari Asyura 10 Muharram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratu sanah, puasa di hari Asyura akan menghapuskan dosa setahun. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin dimaknai oleh para ulama bahwasanya orang yang mereka berpuasa di hari 10 Muharram, di hari Asyura, maka mereka akan dihapuskan dari mereka dosa-dosa yang mereka kerjakan selama setahun yang telah lalu. Dan ma'asyiral muslimin, Asyura pada tahun ini tepat pada tanggal atau tepat pada hari Ahad depan ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba-hamba Allah yang beriman, dan sebagai seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya untuk mereka itu mengamalkan puasa di hari tersebut, yaitu pada tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura, agar Allah Azza wa Jal mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang telah dia lakukan selama 1 tahun yang telah berlalu. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan, falamma fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yawm at-tasi', dan jika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Muharram tahun depan, maka insyaallah kita akan berpuasa di hari yang ke-9. Artinya berpuasa di tanggal 9 Muharram, dan ini adalah jatuh kepada esok hari Sabtunya. Ma'asyiral muslimin, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, khaliful musyrikin, selisilah oleh kalian puasanya orang-orang musyrikin. Maka berpuasa di tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisihi puasa orang-orang Yahudi dan puasanya orang-orang Nasrani yang mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram saja. Namun ma'asyiral muslimin, bukan berarti seseorang terlarang dari berpuasa di tanggal 10-nya saja, dan hukum berpuasa di tanggal 10 saja hukumnya diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama memaknai puasa di tanggal 10 saja sebagai puasa yang makruh, namun ini adalah merupakan penghukuman yang tidak tepat, sehingga hukum berpuasa di tanggal 10 saja hukumnya tetap dibolehkan, dan itu adalah puasa inti yang dengannya akan dihapuskan dosa-dosa seseorang setahun yang telah berlalu. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada perkara yang penting yang harusnya dijauhi oleh seorang muslim dan diperhatikan oleh setiap muslim dan mukmin, bahwasanya di tanggal 10 Muharram terjadi ritual besar, yang ini menjadi ritual orang-orang Syiah, orang-orang yang mereka bukan muslim, yaitu hari di mana mereka berduka akan kematian Husain di hari itu. Dan mereka menamakannya adalah peristiwa Karbala.
dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Mereka menepuk-nepuk dada mereka. Mereka menampar-nampar pipi mereka. Mereka melukai jasad mereka sebagai bentuk kesedihan mereka kepada kematian Husain radhiyallahu taala anhuma. Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sementara Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latama al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami orang-orang yang mereka menampar-nampar pipi, mengkayak-kayakkan baju, dan mereka menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Oleh karenanya ma'asyar muslimin, kalau sekiranya ada di antara kita yang mendapatkan dakwah atau yang mendapatkan seruan untuk berkumpul di 10 Muharram, kemudian mereka didakwahi, mereka diseru untuk merasakan kesedihan dengan wafatnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sebuah ritual-ritual tertentu, maka yakinilah ini bukan dari Islam. Memang betul seorang muslim mereka bersedih dengan kematian Husain radhiyallahu taala anhu, akan tetapi kesedihan kita tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah, tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan di luar Islam. Adapun kesedihan bagi seorang muslim, merasakan kesedihan sebagaimana yang kita ketahui, kesedihan dalam hati saja, dan kemudian mereka doakan dan mereka cintai Husain radhiyallahu anhu sebagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyatakan, "Allahumma inna Husain min ahli wa ahibba man ahabba Husain." Ya Allah, sesungguhnya Husain adalah dariku, maka cintailah orang-orang yang mencintai Husain. Oleh karenanya kita mencintai Husain radhiyallahu taala anhu. Namun kesedihan kita kepada wafatnya Husain tidak menjadikan kita melakukan ritual-ritual, ibadah-ibadah, perilaku-perilaku dan hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat kita, terutama dengan menganiaya diri kita. Dan kemudian ma'asyar muslimin, ritual tersebut dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka juga mengkultuskan Husain, seolah-olah keduanya mereka jatuh atau terdapat pada martabat yang itu sampai kepada martabat ilah, sampai kepada martabat ketuhanan. Mereka mengkultuskan mereka. Mereka mengagungkan Husain dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma sampai seolah-olah mereka tidak meyakini risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit di kalangan orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Umar, mereka mengkafirkan Uthman, dan mereka mengkafirkan mayoritas sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka meyakini khalifah setelah Muhammad adalah Abu Bakar. Karena mereka tidak ingin kekhalifahan setelah Muhammad SAW jatuh kepada Abu Bakar. Mereka tidak rida kekhalifahan jatuh kepada Umar. Mereka tidak rida kekhalifahan jatuh kepada Uthman. Bahkan mereka melaknat Abu Bakar, mereka melaknat Umar, mereka melaknat Utsman, dan mereka menyatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Uthman dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka itu adalah ashabun nar, para penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa ya subhanallah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jangan salah seorang di antara kalian mencela sahabatku, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah sekiranya salah seorang di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, maka itu tidak akan pernah menyamai dengan sedekahnya para sahabat walaupun hanya setengah dari mereka. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, mereka punya hak besar atas kita umat muslimin. Maka tidak selayaknya kita mencela sahabat, melaknat sahabat, mendoakan keburukan untuk mereka. Maka siapapun di antara kita yang mendengar adanya orang-orang yang mereka mencela Abu Bakar, melaknat Umar, dan mencela Uthman radhiyallahu anhum dan orang-orang sahabat yang lainnya, maka yakinlah bahwasanya mereka itu bukan min ahlil Islam, mereka bukan dari orang-orang Islam, dan mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mencela orang-orang atau mereka mencela umat-umat muslim di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka takutlah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan takutlah kita kepada ajaran-ajaran yang menyimpang, dan lazimilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena padanya jalan keselamatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada lubang kebinasaan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi fastaghfiruh innahu khabirum bima ta'malun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Di khutbah yang kedua, khatib mewasiatkan agar kita senantiasa menambah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqud dunya, dan bertakwalah kita kepada Allah dalam masalah dunia. Jangan jadikan dunia sebagai hal yang memenjarakan kita, maka jadikan dunia di tangan kita, dan jangan jadikan dunia di hati kita, karena sesungguhnya di hati seorang muslim adalah akhirat. Dan jangan kita lalaikan akhirat hanya karena dunia, jangan kita lupakan akhirat hanya karena dunia. Dan jauhilah segala fitnah-fitnah dunia, imma itu harta ataupun jabatan ataupun wanita. Jauhilah fitnah-fitnah tersebut, karena sesungguhnya semua fitnah itu membinasakan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahlil iman, di antara orang-orang yang mendapatkan iman, dan min ahli taqwa, dan jadilah kita di antara orang-orang yang mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lazimilah orang-orang yang mereka beriman, senantiasalah kita bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dekatlah kita dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam surganya dan menjauhkan kita daripada nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan rahmatnya, serta Allah jauhkan kita daripada murkanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al wala wal waba والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته بالبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم. استقيموا استووا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم
الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. وأنت السلام منك السلام ومكره لا إله شريك له الملك وله الحمد